Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pada pembahasan surat Al-Baqarah ayat ke-31 dalam tafsir Jalalain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum. Wa'allama, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan Adam kepada Nabi Adam, mengajarkan al-asma'a kepada nama-nama, kullaha maksudnya seluruh nama-nama. Summa 'aradahum, kemudian Allah memperlihatkan kepada mereka, kepada semua nama-nama ini, alal malaikati, kepada malaikat. Faqala, kemudian Allah berfirman, ambiuni bi asma'i haula'i, beritahukanlah oleh kalian kepadaku terhadap nama-nama itu semua, in kuntum shadiqin, jikalau terbukti kalian itu termasuk golongan yang benar. Di dalam tafsir Jalalainnya, wa'allama Adamal asma'a, Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada Nabi Adam kepada nama-nama, maksudnya asma'al musammayati, yaitu nama-nama benda-benda yang diberikan nama. Kullaha maksudnya seluruh benda-benda yang telah diberikan nama. Bi an alqa fi qalbihi ilmaha, gambarannya Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan pengetahuan nama-nama tersebut di dalam hatinya Nabi Adam alaihissalam. Summa aradahum, kemudian Allah memperlihatkan terhadap nama-nama tersebut, ay al-musammayati, maksudnya terhadap barang-barang yang diberikan nama. Wa fihi taglibul uqala, dan di dalam lafaz aradahum, hum ini menggunakan uqala, yaitu kepada yang berakal digunakan, tidak menggunakan ha atau hunna, akan tetapi memakai hum. Ini adalah taglibul uqala, yaitu mengumumi kepada sesuatu yang berakal. Dalam arti nama-nama tersebut bukan saja nama-nama untuk sesuatu yang tidak berakal, tapi nama-nama yang berakal juga Nabi Adam diberikan pengetahuannya. Memperlihatkan alal malaikati, kepada malaikat. Faqala, lalu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, lahum, kepada malaikat, tabkitan, karena mencela. Ambiuni, maksudnya akhbiruni, kabarkanlah kepada kami oleh kalian, bi asma'i haula'i, terhadap nama-nama itu semua, yaitu al-musammayat, terhadap benda-benda yang diberikan nama. Di antaranya ada mangkuk kecil, ada mangkuk besar, bahkan kentut kecil, kentut besar, dan juga gayung untuk menciduk air juga diajarkan. In kuntum shadiqin, jika terbukti kalian itu wahai malaikat shadiqin, itu termasuk golongan yang benar. Fi anni la akhluqu a'lama minkum, di dalam masalah bahwasanya aku tidaklah menciptakan kepada yang lebih berpengetahuan daripada kalian. Aw annakum, atau sesungguhnya kamu itu ahaqu, yang lebih berhak bil khilafati, terhadap kekhilafahan. Wa jawabus syarti, dan adapun jawab syarat itu adalah dalla, menunjukkan alaihi, terhadap jawab syarat ini, apa ma qablahu, yaitu lafaz sebelumnya. In kuntum shadiqin, ini adalah syarat. Jawabnya adalah ambiuni bi asma'iha, jika kalian termasuk golongan yang benar, beritahukanlah nama-nama itu semua. Maka jikalau memang malaik termasuk golongan yang benar, tentu dia akan menyebutkan nama-nama tersebut. Akan tetapi Allah tidak memberikan pengetahuan terhadap mereka terhadap hal itu.
Akan tetapi Allah tidak memberikan pengetahuan kepada mereka terhadap hal itu. Sehingga ayat selanjutnya malaikat berkata, qalu, berkatalah malaikat, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah, la ilma lana, tidak ada pengetahuan bagi kami, illa ma 'allamtana, kecuali apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Innaka, sesungguhnya engkau wahai Allah, anta, maksudnya engkau, itu adalah al-alimu, zat yang maha mengetahui, al-hakimu, zat yang maha bijaksana. Di dalam tafsirnya, qalu, berkatalah malaikat, subhanaka, maha suci engkau wahai Allah, tanzihal laka, maha suci engkau ya Allah, anil i'tiradi, dari penyanggahan alaika terhadapmu, sehingga tidak mungkin ada yang menyanggah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah disucikan dari penyanggahan. La ilma lana illa ma 'allamtana, tidak ada ilmu, tidak ada pengetahuan bagi kami kecuali apa yang telah engkau ajarkan kepada kami, iyahu, terhadap apa, terhadap sesuatu itu. Innaka sesungguhnya engkau, anta, lafaz anta ini adalah ta'kidun, sebagai penguat lil kafi, bagi huruf kaf yang ada pada innaka. Di anta di sini memperkuat domir yang ada pada ka ini. Innaka, sesungguhnya engkau, anta, maksudnya sesungguhnya engkau itu al-alimu, zat yang maha mengetahui, al-hakimu, lagi zat yang maha bijaksana, alladzi la yakhruju syai'un an ilmihi wa hikmatihi, yang mana tidaklah keluar satu pun dari pengetahuannya dan kebijaksanaannya. Dari dua ayat ini kita dapat menyimpulkan bahwasannya manusia pertama yang Allah ciptakan, yaitu Nabi Adam, adalah manusia yang diberikan ilmu pengetahuan yang sangat luas. Oleh sebab itulah tidak dibenarkan jikalau manusia pertama tidak dapat berbicara apapun atau hanya berbicara dengan isyarat, tapi manusia pertama inilah diajarkan langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala terhadap nama-nama. Lalu nama-nama itu apa? Nama-nama terhadap sesuatu yang tidak berakal. Nama-nama dari sesuatu yang berakal, kalau toh disambungkan menjadi sebuah kata, itu menjadi sebuah ilmu pengetahuan yang sangat luar biasa. Sehingga Nabi Adam itu sangat luas pengetahuannya. Baik, kita lanjutkan pembahasan dalam tarkiban ilmu nahu. Wa'allama, wawnya waw isti'naf. Allama ini adalah fi'il madi, yang mana fa'ilnya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengajarkan kepada siapa? Adama, kepada Nabi Adam, sebagai maf'ul bih daripada allama. Al-asma'a merupakan maf'ul yang kedua, maf'ul tsani. Maksudnya Allah mengajarkan nama-nama kepada Nabi Adam. Kullaha sebagai taukid dari asma'a, maksudnya seluruh nama-nama itu. Summa aradahum, summa ini ada kalimah huruf ataf. Aradahum, arada adalah fi'il madi, hum adalah maf'ul bihnya, sedangkan fa'ilnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah memperlihatkan kepada hum, kembali kepada asma rujuknya. Jadi Allah memperlihatkan kepada nama-nama seluruhnya itu hum, pakai hum, dikarenakan hum di sini adalah taglibul ungkola, mencakup hal-hal yang berakal juga, sehingga nama-nama yang berakal ataupun yang tidak berakal itu semuanya diajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Kalau Allah memperlihatkan terhadap barang-barang yang diberikan nama itu kepada malaikat, lalu Allah subhanahu wa ta'ala faqala, berfirman, ambiuni, ambi ini adalah fi'il amar, yang mana fa'ilnya adalah antum,
antum yang menuju kepada malaikat. Ini adalah maf'ul bih. Ambiuni, maka ambiuni, beritahukanlah oleh kalian kepadaku bi asma'i haula'i. Ba ini ta'aluk dengan ambiuni, yaitu pada nama-nama itu semua. In kuntum shadiqin, in ini adalah haraf syarat. Kuntum, tum ini adalah isim kana, sedangkan shadiqin merupakan khobar kana. Khobar kana ini dinasabkan shadiqin, sehingga kana menasabkan khobarnya. In kuntum shadiqin, jikalau terbukti kalian itu golongan yang benar, maka sebutkanlah nama-nama itu. Kemudian kita lihat tarkiban yang selanjutnya. Qalu adalah fi'il madi yang termasuki wawu jama, dalam arti ini adalah perkataan malaikat yang banyak. Qalu, para malaikat berkata, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ini merupakan jumlah maf'uliyah dari qalu, sehingga subhanaka, lafaz ini sampai akhir ayat adalah merupakan maf'ul bih dari qalu, yang mana para malaikat mengucapkan kepada lafaz subhanaka la ilma lana. Oleh sebab itulah subhanak sampai akhir merupakan jumlah maf'uliyah, isi dari qaul. Subhanaka, maha suci dat engkau ya Allah, la ilma lana, tidak ada pengetahuan bagiku, illa ma 'allamtana. Di sini lafaz ilma difathahkan dikarenakan termasuki la linafsil jinsi, yang mana la linafsil jinsi punya amal menasabkan inna. La ilma, tidak ada ilmu pengetahuan, itu tetap lana, untuk kami. Lana, bagi kami, illa ma 'allamtana, kecuali apa yang kau ajarkan kepada kami. Innaka, ka adalah isim inna, sedangkan anta penguat daripada ka ini. Al-alimu merupakan khobar inna. Al-hakimu juga ini ataf bayan, jadi al-alimul hakimu, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mengetahui lagi zat yang maha bijaksana. Itu diantaranya tarkiban dalam ilmu nahwu. Lalu kita sedikit membahas terhadap hukum bacaan dan sifat huruf satu saja dalam ayat 31 ini. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ. Ambiuni ada nun mati bertemu dengan ba, hukumnya iklab, yang mana iklab ini adalah menggantikan nun pada mim bunyinya di an menjadi am. Ambiuni, huruf iklab itu ada satu, yaitu ba. Setiap nun mati atau tanwin menghadapi ba itu termasuk iklab, yang mana cara membacanya antara gunnah dan ikhfa, dan nunnya diganti menjadi m atau mim. Ambiuni. Kemudian ba mempunyai makharijul huruf pada kedua bibir yang disentuhkan ba. Lalu ba ini mempunyai 6 sifat. Yang pertama, ba mempunyai sifat jahr, dalam arti tidak ada hembusan nafas ketika diucapkan. Yang kedua, ba mempunyai sifat syiddah, yaitu ditekan cara membacanya. Kemudian yang ketiga, ba mempunyai sifat istifal, dalam arti pangkal lisan tidak diangkat. Kemudian ba yang keempat mempunyai sifat infitah, yaitu depan lisan tidak diangkat. Yang kelima, ba mempunyai sifat izlaq, yaitu mudah diucapkannya karena termasuk huruf pada bibir. Kemudian yang keenam, ba mempunyai sifat qalqalah, mantul. Jikalau ba ini disukunkan tengah kalimah, qalqalahnya sugro. Jikalau sukunnya karena waqaf, maka itu adalah qalqalah kubro.
Itulah diantaranya pembahasan isi kandungan dari surat Al-Baqarah ayat 31 dan ayat 32. Sekian dan demikian akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.